Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murai Batu Mania, sahabatku semua, dimanapun kalian berada di seluruh Nusantara Indonesia yang tercinta ini, kita berjumpa kembali. Pastikan kalian tetap selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, tentunya tidak kurang suatu apapun. Gimana kabar kalian teman-temanku? Masih lancar semua ya? Kalau masih lancar semua berarti kita podo wae, sami mawon. Berarti sama teman-temanku, harus dipertahankan. Sudah siap rokok dan kopi kalian? Kalau sudah siap, kita akan membahas murai batu kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan yang ditanyakan sama sahabat kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, pertanyaan ini datang dari nama akunnya Rizky Dimas 8450. Mas Dimas, ada di situ Mas? Sudah siap rokok dan kopinya Mas? Kalau sudah siap, kita langsung gas saja. Pertanyaannya seperti ini, Mas, murai batu saya kalau habis dikasih jangkrik kenapa bulunya ngembang? Dari pemberian 5 pagi 5 sore, 7 pagi 7 sore, 10 pagi 10 sore, tetap aja ngembang bulu. Lalalala. Kadang keluar bulu kapas juga. Lah. Nah, itulah kenapa saya tekankan merawat murai batu, merawat kacer, merawat cendet, merawat cucak hijau itu butuh pemahaman. Nggak cuman sekedar merawat saja, memahami kesehatan burung, ya kan, memahami kesenangan burung, karakter burung, memahami tingkah lakunya. Nah itu semua ada pola dan caranya teman-temanku. Tapi kalau kita nggak paham, cuman sekedar kasih puding, ini kasih aja nih puding, padahal sistem pencernaannya bermasalah. Sebanyak-banyak ekstra puding kalian berikan, tentu akan timbulnya masalah. Kan gitu, ya kan? Dikasih puding 5, kasih lagi 7, naik lagi ke 10. Kalau sistem pencernaannya bermasalah, maka burung itu akan menunjukkan gejala negatif. Kan gitu, ya kan? Artinya dia nggak siap dengan ekstra puding itu. Mas Dimas naikin aja sampai 20, bahkan sampai 50 ekor jangkriknya. Tambah parah Mas. Kenapa seperti itu? Karena mesinnya nggak bener. Artinya kita harus memperbaiki mesinnya dulu, baru bisa dikasih Pertalite atau Pertamax, ya kan? Motor 4 tak harusnya nggak ngasep, kan gitu kan? Ada nggak motor 4 tak ngasep? Kalau ngasep berarti bermasalah, artinya mesin harus dibongkar, ganti rengsehernya, ya kan? Baru nanti bisa dikasih Pertamax. Tapi kalau mesin itu masih bermasalah, mau kalian kasih minyak pesawat juga tetap aja ngebul asapnya, tenaga nggak ada, kan gitu, ya kan? Sama seperti burung ini, kalau kita pikir secara logika, sistem pencernaannya itu bermasalah, tapi dipaksakan untuk memproses makanan berat. Jangkrik itu makanan berat teman-temanku, ya kan? Semakin kalian jor-joran puding, maka akan semakin menumpuklah jangkrik itu di dalam tubuhnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia tidak bisa mencerna dengan baik, ya kan? Nah, artinya bermasalah. Metabolisme tubuhnya terganggu teman-temanku. Bagaimana dia mau bisa bagus? Bagaimana burung murai batu ini bisa nampil kalau kondisinya seperti itu? Ngembangin bulu kapas, berarti kan lemah burung ini, nggak punya stamina yang bagus, ya kan? Burung di gantangan mana ngeluarin bulu kapas, kan gitu. Kencang semua badannya ketika digantang itu. Kenapa? Karena lagi fit-fitnya burung itu. Nah, jadi untuk burung yang seperti ini kita harus perbaiki dulu sistem pencernaannya. Rendahkan pudingnya, jangan dijor-jor. Rendahin dulu pudingnya, jangan terlalu banyak ekstra pudingnya. Kita lihat kotorannya. Kalau saya pakainya begini teman-temanku, ketika saya menghadapi burung murai batu atau kacer yang seperti ini kondisinya, ini mesti saya nolin dulu ekstra pudingnya. Jadi nggak ada saya berikan ekstra puding selama 2-3 hari. Nanti dari situ kita akan lihat kotorannya. Nah, kotorannya nanti kan kotoran pur saja, bukan kotoran pur bercampur dengan ekstra puding kan. Nah, dari sini kita akan melihat metabolisme tubuhnya cepat atau lambat. Kalau metabolisme tubuhnya lambat, nanti kotorannya tuh akan besar-besar, numpuk di satu titik, baunya asem. Nah, ini artinya burung membutuhkan penjemuran, burung membutuhkan pengumbaran, kan gitu. Supaya apa? Supaya metabolisme tubuhnya meningkat.
Ketika metabolisme tubuh meningkat, maka sistem pencernaannya itu akan mampu mencerna asupan yang dia makan dan merubahnya menjadi energi untuk murai batu yang kita rawat ini. Masa dikasih makan bukan malah kenceng, malah lemes. Ya kan, artinya apa? Artinya ada yang bermasalah di dalam tubuh murai batu itu. Saya beri contoh, sama seperti kita. Contoh kita makan siang begini, makan siang, ya kan? Makannya nasi padang, nasi rendang, banyak kuahnya. Habis makan, yang kalian rasakan bukannya seger, malah ngantuk. Bener gak? Mata berat, ngantuk, badan lemes. Pasti kalian pernah mengalami hal ini. Habis makan bukan malah seger, malah lemes. Ada kan yang seperti itu kan? Kenapa bisa seperti itu? Karena sistem pencernaan kita bekerja dengan keras untuk mencerna apa yang kita makan. Karena yang kita makan itu makanan berat, teman-teman. Jadi tubuh kita menonaktifkan indera-indera yang ada pada tubuh kita. Karena begitu kita mencerna makanan membutuhkan energi yang besar. Kalau matanya masih aktif, tangannya masih aktif, otaknya juga masih aktif, maka pencernaan kita akan semakin berat untuk mencerna itu. Jadi energi itu difokuskan di pencernaan. Nanti 2 jam, 3 jam baru kita pulih lagi. Nah, seperti inilah murai batu yang kita berikan ekstra puding banyak, ya kan? Kemudian burung tuh jadi lemes, jadi nggak sehat, kurang bersemangat, hilang gacornya. Bahkan ada murai batu itu ketika diberikan ekstra puding yang terlalu banyak, jadinya itu ketakutan, teman-temanku. Ada kan yang nggak giras jadi giras, yang nggak salto jadi salto gara-gara ekstra puding terlalu banyak. Sedangkan sistem pencernaannya itu bermasalah. Ya, yang terjadi burung nggak akan pernah benar kalau perawatan kita seperti itu terus. Jangankan dia narung, gacor aja dia nggak mau. Jadinya seperti itu, ya kan? Kalau perawatan ini kita teruskan, keluar bulu kapas terus saja kasih puding, keluar bulu kapas terus saja kasih puding, keluar bulu kapas terus kasih puding. Akhirnya apa yang terjadi sama murai batu itu? Terjadilah yang namanya kegemukan alias obesitas. Karena apa? Asupan menumpuk di dalam tubuhnya. Belum kelar dicerna udah dikasih lagi. Ya kan? Belum seger burungnya, belum normal burungnya, udah dikasih lagi asupan. Ya obesitas. Akhirnya pusing, murai batu dirawat nggak jadi-jadi, nggak gacor-gacor, nggak narung-narung. Kita jual ke orang lain dengan harga yang sangat murah. Di orang berikutnya paham dengan rawatan. Akhirnya burung diberikan pengumbaran, diberikan penjemuran, ekstra pudingnya minim. Maka burung itu akan nyepah, plong, bongkar materi. Iya kan? Ada kan yang seperti itu. Loh. Kok kita jual ke emas satu ini malah jadi bagus, di kita malah porak-poranda murai batu itu, ya kan? Kenapa? Karena kita tidak memahami kondisi burung dan tidak memahami fungsi-fungsi rawatan. Akhirnya murai batu yang kita rawat sudah menunjukkan gejala yang negatif, udah ngeluarin bulu kapas masih dinaikin juga ekstra pudingnya, ya kan? Tambah lagi sekalian biar makin paham. Oh, makin ancur ternyata murai batuku diberikan ekstra puding yang terlalu banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Obesitas. Nah, ini loh. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita tidak memiliki pemahaman dalam merawat burung. Ya kan? Intinya kita itu dalam merawat burung tuh bagaimana burung di tangan kita tuh sehat. Artinya apa? Asupan yang kita berikan itu pas untuk burung itu. Tidak kekurangan, tidak berlebihan. Ya kan? Kita tahu kondisi burung itu, ini bisa dinaikin pudingnya, ini nggak bisa dinaikin pudingnya. Rata-rata murai batu yang seperti ini ialah murai batu yang mengalami metabolisme tubuh lambat. Ya kan, metabolisme tubuh lambat, kalian berikan puding yang terlalu banyak, maka terjadilah yang namanya obesitas. Biasanya kalau dinolin ekstra pudingnya, murai batu ini akan kotorannya itu akan besar-besar, teman-temanku. Kotorannya besar-besar, baunya bau asem, ya kan? Nanti kalau diberikan penjemuran, lama-lama dia nyepah jangkrik, kaki jangkrik, kulit jangkrik, yang tidak bisa tercerna dengan baik. Dari situlah nanti akan ngeplong kencang, volumenya akan semakin kencang, burung jadi semakin segar. Nah, disitulah burung menunjukkan gejala sehat. Nah, ketika burung ini sehat, maka akan ketahuan burung ini punya kualitas atau tidak. Kan gitu. Kalau dia nggak sehat, gimana dia akan menunjukkan kualitasnya? Sama seperti kita.
Kalau kita nggak sehat, Mas Eko nggak sehat, bahas murai batu lah. Nggak bener teman-teman gue ya. Nggak sehat kok disuruh bahas. Sama seperti Ronaldo, Messi, nggak sehat disuruh main bola. Waduh, babak belur dianya. Masih mencret, masih panas dalam. Kan gitu. Jadi untuk murai batu yang seperti ini, saya sarankan nolin dulu ekstra pudingnya. Jangan diberikan ekstra puding dulu. Kenapa? Tujuannya adalah supaya kita tahu metabolisme tubuhnya cepat atau lambat. Nanti ditandai dengan kotoran besar-besar. Dari sini pun kita akan tahu pur yang kita berikan itu cocok atau tidak. Kalau nggak cocok pur itu, maka burung itu akan nggak enak badannya, teman-temanku. Ketika pur nggak cocok, maka kotorannya tidak akan berbentuk pasta. Burung yang normal atau yang cocok dengan furnya, maka nanti kotoran akan berbentuk pasta, teman-temanku. Mau dia besar, mau dia kecil, biasanya akan berbentuk pasta. Rata-rata seperti itu. Itu tanda kalau purnya cocok. Tapi kalau nggak berbentuk pasta, mencret, pecah-pecah, berarti pur nggak cocok, teman-temanku. Nah, setelah kita tahu metabolisme tubuhnya cepat atau lambat, baru kita bisa berikan rawatan yang sesuai arahnya. Kalau dia metabolisme tubuh lambat, berarti kita berikan penjemuran, pengumbaran. Nanti lambat laun burung ini akan berubah. Ketika kita berikan ekstra puding 1, wah udah keluar-keluar dianya. Kan gitu. Tapi selama metabolisme tubuhnya seperti ini, sistem pencernaannya terganggu, bermasalah, sebanyak-banyak ekstra puding yang kalian berikan akan percuma, teman-temanku. Kenapa? Karena mesinnya nggak bener. Perbaiki dulu mesinnya, rendahkan dulu, nanti biarkan dulu dia nyepah-nyepah. Mandi itu cukup seminggu sekali saja. Fokus di penjemuran dan pengumbaran. Nanti badan akan semakin kencang, semakin kencang, semakin kencang. Di situ akan timbul gejala burung itu gacor, sering main-main materi, responsif, kan gitu, ya kan? Tapi yang di sini saya maksud gacornya itu gacor normal ya, teman-teman ya. Jangan gacor siang malam, gelap terang masih tetap gacor, berarti bermasalah burung itu. Ya kan, gacor normal, paling pagi, siang, sore, sekedarnya saja, teman-temanku. Tidak terlalu over bongkar materi, enggak juga seperti itu. Jadi untuk murai batu yang seperti ini, silahkan kalian nolin dulu pudingnya, biarkan dia makan pur dulu, jangan diberikan penjemuran dulu, jangan diberikan pemandian dulu. Kita akan mengetahui bentuk kotoran yang aslinya seperti apa. Dari sini kita akan paham metabolisme tubuhnya cepat atau lambat. Dari sini kita akan tahu arah rawatan, apakah akan diberikan penjemuran atau akan diberikan pemandian. Dari sini kita akan mampu membuat burung ini sehat dulu, teman-temanku. Ketika dia sudah sehat dengan nol pudingnya, maka burung ini pada saat kalian berikan fooding 1 jangkriknya, itu burung udah mulai merespon atau terlihat lebih enak. Bahkan pada saat kalian nolin ekstra puding, kalian berikan pengumbaran, penjemuran, burung ini biasanya akan menunjukkan gejala baik. Oke, setelah itu baru kita atur pemandian seminggu sekali. Seperti itu ya teman-teman ya. Silahkan kalian cerna, silahkan kalian pahami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.